Wakil. Nama saya Yogi, saya perkenalkan sekali lagi. Sebenarnya waktu sebulan yang lalu, itu saya sempat diundang oleh Kasat Lantas. Karena kita selalu berteriak di sosial media soal kemacetan yang terjadi di Kapten Muslihat, di depan alun-alun khususnya. Jadi ya diundang tetap seperti ini ya, Pak Wakil. Kita sebagai warga Kota Bogor dimintai masukan. Karena dari pertama saya tinggal di Kota Bogor tahun 91 sampai saat ini, sampai saat minggu lalu lah, minggu ini udah lumayan, itu kemacetan tetap tidak bisa diurai. Tapi kita kasih masukan ke Mas Yudi waktu itu. Intinya angkot yang memang bandel, nggak mau dibilangin. Terus juga penumpang yang kalau ngegeser 5 meter turunnya dia bisa mati gitu. Itu yang kita sampaikan. Tapi memang waktu kita ngobrol, semua dinas terkait diundang, Dishub, di situ ada Pol PP juga, Organda, termasuk KAI. Karena kita menyampaikan saran ke KAI khususnya mengenai rel ke stasiun Paledang, itu kan lewatnya hanya pagi dan menjelang malam. Kenapa tidak ditutup dengan rantai 2, kita bilang. Tapi harus ada yang, ya. Karena kemarin kita juga ngobrol soal Mayor Oking yang 2 arah, pada akhirnya kan ditutup. Ya kita berterima kasih buat Dishub dan juga buat Pak Wakil yang selama ini ya aktif lah ya, sampai mobilnya, sampai motornya tuh udah kayak Dishub gitu, ya kan. Nah jadi, ya saya dengar kan ceritanya begitu Pak Wakil. Tapi memang kelemahannya sebenarnya satu, kekurang tegasan dan penegakan hukum. Mungkin Pak Wakil lebih ngerti ya, karena Pak Wakil sarjana hukum. Nah kita melihat, kalau sama teman-teman kemarin juga Laksa, kalau misalkan mereka bandel, tilang aja langsung. 2 kali tilang, 3 kali tilang, kalau nggak mau kandangin. Karena mereka paling takut dikandangin. Terus juga kita membahas soal carut marutnya angkot ini beserta kemafiaan di dunia angkot. Itu sangat memusingkan. Tapi yang penting kalau penegakan hukum benar-benar dilakukan, ya kita yakin lah. Kita ngomong juga sama Mas Yudi, Mas, di depan itu kantor polisi loh Mas. Saya bilang. Di situ ada 2 videotron, saya bilang, yang bisa digunakan untuk sosialisasi, baik kepada angkot dan juga penumpang. Nah, kenapa tidak dilakukan? Ya menurut dia nanti akan dicoba gitu. Nah tapi kan ternyata selama ya 2 minggu ini saya lihat memang lagi ada trial terus ya Pak Wakil ya. Ya kita cukup bersyukur, terutama saya yang setiap hari nganterin anak saya sekolah gitu kan. Udah nggak perlu emosi jiwa lagi gitu. Karena kita terhambat dengan motor yang suka nyebrang dari Paledang ke stasiun, dari stasiun ngambil ke Paledang gitu. Cuma memang pengendara motor juga bandel, itu sudah ditutup sampai bawah jembatan penyeberangan, mereka malah ngambil lagi muter gitu. Begitu Pak Wakil. Dan juga sebenarnya beberapa pertanyaan-pertanyaan saya tadi sudah dijawab oleh Pak Wakil. Mungkin saya mewakili beberapa teman-teman di event dan promotor event, khususnya musik, dan juga mungkin sekalian saya mewakili teman-teman yang ada di Bogor Clothing. Kita melaksanakan acara itu swadaya. Memang kalau dibilang kerugian mah, ya udahlah berdarah-darah pasti gitu. Cuman kan kita tiap tahun tuh pengen sebenarnya ada scale up, levelnya lebih baik gitu. Memang kendalanya di sponsor. Kita sempat juga waktu itu ngobrol soal sponsorship dari rokok yang menjadi bahan bahasan semua calon waktu itu. Itu kita yang lontarkan sebenarnya, Pak Wakil. Memang kalau untuk konser khususnya tertutup ya. Kita berusaha untuk ya oke, kalau belum 18 belum boleh masuk gitu. Kenapa kita prihatin juga terhadap event-event di kota? Sebelumnya saya memang menjalin kerjasama dengan teman-teman di Dispar. Mungkin saya cerita sedikit. Di 2016 saya diminta oleh sebuah komunitas untuk
meng-scale up acara mereka menjadi lebih besar, nasional dan internasional. Itu adalah cap gomeh. Di saat itu semua teman-teman komunitas ini dengan tulus, dengan senang hati, mereka membantu. Mungkin saya nggak tahu kalau Pak Wakil pernah memperhatikan acara itu sekarang besarnya seperti apa. Itu sampai kita yang ngelobi sama kementerian dan kita datang ke Dispar, kita bilang kalian tidak pernah komunikasi dengan kementerian. Sampai pada saat itu Pak Tep ya, kita minta, ayo Pak Kadis, situ banyak punya senior-senior di sana, kita minta bantuan. Tapi memang waktu itu saya izin dulu dari Pak Wali Kota pada saat itu, karena beliau juga pengen acara ini semakin besar. Kebesaran acara itu sebenarnya kalau menurut teman-teman yang bergerak di bisnis hospitality, gak ada impact buat mereka. Karena hanya pada saat itu ya yang mau nonton-nonton, karena memang itu suguhannya buat rakyat, pesta rakyat. Jadi memang secara hotel mungkin hanya yang satu jalur saja yang penuh gitu. Nah kita pengen di setiap hotel atau nantinya apapun kegiatan yang kita lakukan. Saya kemarin sudah ngobrol dengan Pak Ervin, terus juga Pak Sekdis yang baru saya dikenalkan. Intinya gini, teman-teman ini sebenarnya mau melakukan event itu secara swadaya. Saya waktu itu juga diminta langsung sama Pak Ervin untuk datang waktu Pak Wakil menjurikan teman-teman yang pengamen jalanan. Saya bilang sebenarnya ini sangat bagus, tapi kan memang harus ada fasilitas. Kalau buat saya tahu pemerintah itu hanya memfasilitasi. Intinya berikan mereka memang tempat yang cocok, satu, equipment yang memadai. Dan saya dengar juga Pak Wakil kan pada satu langsung ngomong, ya udah Pak Wakil saya akan bantu untuk pengadaannya. Oke, saya bilang itu bagus, tapi jangan sampai nanti jadi PR ke yang lain. Yang ini dikasih, yang ini, itu dikasih ke ini, waduh ribut lagi gitu kecemburuan. Saya juga kemarin sudah ngobrol akan menyelenggarakan event-event kecil di taman, mungkin dengan komunitas-komunitas musik yang mungkin kalau kata teman-teman di sini lebih segmented karena mereka mainin musik jazz. Tapi mereka mau secara swadaya. Pada saat mungkin Sabtu pagi, di saat rame olahraga di Sempur, mereka akan bermain di situ. Ya, tapi mereka akan berkeliling kota, bisa main mungkin di mall atau dimanapun gitu. Karena tujuan kita adalah Bogor itu harus punya setiap bulan event yang memang besar, tapi mengundang orang dari luar untuk datang stay ke sini menghabiskan uangnya ke teman-teman yang punya UMKM, ke teman-teman pemilik hotel, restoran dan segala macam. Jadi saya juga udah ngobrol sudah lama sih saya ngobrol sama Yuno sebenarnya. Teman-teman bilang, kenapa sih tidak pernah ada pendokumentasian dari setiap kegiatan ini yang proper untuk kita gunakan sebagai bahan promosi. Saya waktu itu menjalin kerjasama dengan Damri. Karena menurut saya desa wisata itu pada akhirnya mereka terseok-seok sendiri. Nah, mereka juga pengen dibuatkan kegiatan. Kita teman-teman dari penggerak event itu maulah membantu. Terbukti kok cap gomeh bisa sampai sebesar itu gitu. Walaupun pada akhirnya saya mundur gitu. Di tahun ini saya mundur gitu kan. Nah, jadi apapun kegiatan-kegiatan itu, karena kita tahu teman-teman di dinas selalu ngomong, aduh Om kita mah nggak ada anggaran. Nggak ada anggaran, jangan ngomong anggaran. Emang saya pernah ngomong duit, saya bilang gitu. Saya mah mintanya manfaat ya. Jadi kita pengen nanti setelah mungkin teman-teman dari satu komunitas ke komunitas lain, mereka bisa memanfaatkan ruang-ruang publik yang selama ini ribet dengan urusan izinnya, terus juga masalah keamanan. Itu kemarin saya ngobrol dengan Pak Ervin dan Pak Sekdis bilang mereka akan mengurus izin-izin itu. Jadi kita tinggal datang, oke lah, silakan melakukan ekspresi menghibur masyarakat secara gratis. Jadi ke depannya mungkin selain pergerakan-pergerakan kita tadi di bidang kalau aku sih masalah macet itu yang kita tuntut adalah penegakan hukum. Itu satu, yang kedua ruang ekspresi buat teman-teman yang selama ini kan mereka ya kalau saya mungkin orang lama ya, Taman Topi itu ruangan kita. Gitu. Mereka merasa kehilangan.
Kemudian Gading juga yang tadinya digunakan oleh teman-teman, ya sudah hancur lah. Nah jadi juga ke depannya Pak itu kita, ya sama juga ini tadi kebetulan Laksa ngomong masalah HJB. HJB itu sudah berkali-kali dari zaman Kang Bima kita sudah bilang, Kang ajak collab teman-teman di event, kita bilang gitu. Mereka punya sponsorship sendiri. Acara ini bisa lebih besar, bisa lebih mendatangkan orang apabila menarik dan memang dikonsepkan jauh-jauh hari semuanya dengan proper. Kita bilang. Promosi di bidang pariwisata kita itu sangat kurang, kita bilang gitu. Jadi penggunaan Videotron sebenarnya kan ada jatahnya. Ya saya mungkin karena berteman dengan teman-teman di sana, mereka selalu bantu gitu. Tapi ada pertanyaan yang kemarin juga agak lucu dari teman di Spar, mereka tidak berpikir, saya bilang, ke depannya saya mau buat event, saya akan minta Diskominfo yang punya divisi penyiaran untuk meliput itu. Simpan jadi dokumentasi untuk kita gunakan nantinya sebagai bahan promosi. Dan saya sudah sempat ngobrol juga sama salah satu teman-teman di sana, mereka bilang, intinya kalau nanti udah selesai Om, suratnya ajukan saja. Yang saya lihat adalah Pak, antar dinas sangat tidak mengetahui potensi dinas lainnya untuk melakukan kolaborasi. Dan buat saya itu fatal gitu. Kenapa kalian tidak memanfaatkan sementara sarana prasarana itu ada dan teman-teman di sana juga senang. Wah iya, wah boleh nih kita ada liputan gitu. Ya, aktivitas-aktivitas yang mana? Oh, ya mobil gua mau keluar. Oh ya. Pokoknya pertanyaannya seputar itu dan nanti mungkin ya saya akan coba untuk menuntaskan konsepnya dengan teman-teman di dinas. Mudah-mudahan juga Kang Wakil hadir di sini bisa membantu untuk memuluskan itu semua. Ya, itu aja Kang dari saya. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Saya mindahin kendaraan dulu. Teman-teman ada tadi siapa? Oh ya. Bentar. Selamat malam. Aku Arga dari Warga Biasa, Warga Bogor. Halangin si bapaknya. Aku tuh mau tanyanya sederhana aja dan sisanya ngerespon. Pertama aku tuh mau tanya kenapa protokoler tuh selalu wajahnya tuh garang. Itu respon pertama saya. Kayak beda banget sama teman-teman yang di sini sama yang itu kayak emang harus banget sengak itu pertama. Itu yang pertama. Ya karena ngapain juga kayak gitu. Kedua aku ngerespon tadi Akang bilang data. Aku mau ngomongin data soal ruang terbuka hijau. Bentar. Di Perda nomor 8 tahun 2011 itu tuh udah bilang kalau tahun 2031 Bogor tuh bakalan 32,51%. Pertanyaannya gimana? Kedua, Bogor tuh baru 4,2% yang RTH. Dan itu pun bukan ruang terbuka hijau beneran taman danau, tapi sempatan sungai. Yang dimana itu tuh nggak bisa diapa-apain sama warga. Data-data dari penelitian dari Edinburgh tahun 2022 terbukti ruang terbuka hijau itu menurunkan 30% kejahatan, 80% kesepian. Kita punya trauma mental orang-orang kayak saya yang lahirnya 2004. Kayak gitu. Itu ruang terbuka hijau. Saya cuma mau ngerespon aja karena belanja aspirasi ya, jadi saya nggak akan nanya. Kecuali tadi yang kenapa muka-mukanya tengil, yang protokoler. Yang kedua soal Dewan Kesenian yang tadi sama Bang Ucok, saya nggak akan mungkin nge-review lagi. Yang Taman Topi sama Komunikasi itu teman-teman yang bikin kontennya kemarin. Jadi karena kita tahu senior-senior kita ngebuat ruang kesenian itu menarik banget dan kita pengen juga kayak gitu. Harus ada politik will dari pemerintah kota. Di sini udah saya buat naskah akademiknya untuk dibaca, jadi saya nggak mau tanyain, nanti saya kasih aja. Kayak gitu, nanti saya kasih aja. Itu aja pertanyaan saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki.
teman-teman kenal saya Cunpe. Saya salah satu dari UMKM. Sebenarnya bukan UMKM, usaha masyarakat kecil sekali. Contoh teman dari ketan, dari kopi. Bapak Wakil harus tahu kita susah cari uang. Sangat-sangat susah. Salah satu faktor yang saya lihat, orang punya uang 50.000, sekarang tuh lebih milih buat judi ketimbang jajan ke warung-warung kita yang kecil. Apa sih solusi dari pemerintah ngatasin judi ini? Gitu. Selain dari pelakunya yang dosa, sebagai pemimpin juga ikut berdosa atas itu. Mohon dari pihak Pemkot beri kejelasan gimana cara mengatasi, menanggulangi, bahkan memusnahkan judi-judi yang udah ada di kota. Kemarin data Bogor dapat ranking judi terbesar. Nah, gimana sih solusi yang mau diterapin? Itu aja. Kasih. Halo Pak, tadi saya sudah sedikit memperkenalkan, langsung aja. Pertanyaan saya dari Kolaborasa Geng, yaitu ada Hybrid Mill, ada Numeden, dan Taninbar. Bagaimana rencana pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan dukungan terhadap UMKM kuliner lokal terutama dalam hal pelatihan dan pengembangan keterampilan sehingga dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Karena yang aku lihat, karena aku tumbuh kembang di Bandung dan berkarir di Bali, Kota Bogor sendiri masih random untuk si wisata kuliner lokalnya. Dan saya akhirnya balik ke kota saya sendiri, kota kelahiran saya. Saya ingin berkontribusi lah kalau untuk saya sendiri dalam kulineri ini gitu loh. Siapa tahu ketika Bapak tadi menyinggung tentang pelatihan, saya bisa ikut andil untuk pelatihan UMKM lokal itu sendiri. Saya ingin menaikkan kuliner Bogor ke internasional dengan algoritma sosial media yang saya punya, yang saya sedikit kuasai, yang bisa bikin seperti Bangkok. Kalau di Bandung ada Keken, Pak. Ya, kalau di Bali di Denpasar itu tiap per 3 bulannya Mbok Nilo selalu bikin UMKM lokal, anak-anak mudanya itu kayak bikin festival gitu. Tapi yang saya inginkan di Bogor menjadi reguler atau menjadi emang wajahnya kalau wisatawan jadi nggak ke puncak lagi, nggak ke ini, nggak ke kopi shop lagi gitu loh. Jadi ada yang UMKM kecilnya itu. Saya ingin menaikkan UMKM lokal sih Kak. Ya terima kasih Pak, itu saja sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Singkat aja, saya punya tanah di Tanah Baru, di Jalan Asogiri, persisnya di depan komplek komplek Tanah Baru Indah. Nah, jadi di sana persis di depan kali itu ada rumah yang nggak ada, yang dari info dari BPN itu nggak ada sertifikat. Kalau mau lihat kondisinya saya ada fotonya. Jadi ketika saya mau bikin jembatan itu nggak bisa akses untuk tanah saya sendiri dari tanah saya, karena kebetulan tanah saya itu depannya kali. Nah depan kali itu ada rumah. Ketika saya bilang kompromi lah sama orang itu, mereka nggak kasih izin. Dan dia bingung juga, saya mau akses lewat mana kan?
tanah saya depannya kali, ada rumah. Nah itu yang ngalangin saya. Bangunan liar. Info dari BPN rumah itu memang nggak ada surat. Nah saya udah coba untuk kemana, ke PUPR, saya malah bisa minta bantuan sama Pak wali konten ini, tapi nggak tahu apa responnya, udah lama banget ini nggak ada jawaban. Jadi cuman lihat videonya doang. Perumkin. Ya nggak ada respon sama sekali, jadinya kita bingung juga nih mau bikin aksesnya itu di mana. Sedangkan saya yakin itu rumah itu septic tank aja mungkin nggak ada memang. Karena semua langsung dibuang di kali dan mereka dibangun di kali itu yang benar-benar bikin di kalinya. Karena waktu saya cek di aplikasi Gistaru, sepanjang daerah itu jalur merah tuh. Dan gak jauh dari situ ada plang dilarang membangun di sepadan sungai. Nah itu saya mau lihat apa sih responnya gimana? Saya udah WA ke mana, ke layanannya Pak Wakil tuh yang di WA, si Badra datengin PUPR, nggak ada respon. Dibilang PUPR itu saya sana nggak ada kewenangan. Iya, saya bangun jembatan untuk akses saya sendiri, tapi terhalangi. Yang di depan itu. Ya. Oke deh. Oh duluan tanah saya itu, dulu lama sekali, dari zaman nenek. Dia bangun baru? Yang ini yang depan? Bangunnya saya kurang tahu. Cuman waktu orang tua saya beli akses tanah itu kan sebelumnya nggak ada. Nah baru setelah itu ada. Itu aja cukup. Jika jembatan diizinkan, apakah rumah ini tetap jadi kendala? Menghalangi sebagian. Oke, baik. Sip. Oh, itu saya bangun turap pribadi juga. Pribadi itu. Tanah Baru. Persisnya itu di depan komplek Tanah Baru Indah. RW kalau kelurahan, bahkan kelurahan itu bilang ya udah ke si Badra aja. Pas si Badra juga no respon juga. Saya udah pribadi dari itu langsung ke orangnya, ke rumah orangnya yang punya rumah itu, tapi dibilang nggak ada izin. Nggak dikasih izin. Karena waktu itu saya minta 4 meter, bikin 4 meter, tapi sama yang pemilik itu nggak dikasih izin. Ya, info BPN rumah itu nggak bersertifikat. Orang BPN, karena waktu itu tanah saya lagi diukur ulang, saya ngomong bisa dicek di sentuh tanahku, di situ ada kalau misalnya ada kalau misalnya dia udah bersertifikat, dia ada kayak ada garis kuning. Nah di situ nggak ada. Oke, baik itu aja, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, mohon izin waktunya. Saya Erlangga Pak, saya tinggal di Arjimar 2, Bantarjati. Nah ini saya bicara sebenarnya ada 3 sebetulnya, pendek saja. Jadi saya S2 di Jepang, tinggal di sana, kerja di sana juga. Nah saya pulang karena ibu saya meninggal, keluarga terakhir. Nah hubungannya adalah saya buka sekolah Pak di sini, di Bogor ini, sekolah gratis gitu. Nah sekolah itu berdirinya di rumah saya gitu. Kenapa? Oh enggak sekolah ini, enggak sekolah formal, informal. Sekolah terbuka sebetulnya. Nah saya ngajar bahasa Jepang, pemrograman dan sains terbuka. Gratis. Saya ya gurunya baru saya, jadi ya saya aja. Nah hubungannya adalah di sebelah rumah saya Pak, dan ini saya berbicara juga sebagai perwakilan RW 18 Arjimar 2. Di situ ada industri besar sekali Pak, industri kayu. Industri kayu, jadi benar-benar di tengah-tengah pemukiman warga itu ada pabrik. Dan ini saya tidak berbicara industri kecil yang maksudnya bukan bapak-bapak yang bikin meja dan lain-lain. Ini benar-benar industri besar, truk-truk besar, alat-alat besar, pompa 3 fasa yang setiap malam tuh berjalan gitu. Nah itu mengganggu ya belajar mengajar saya gitu kan.
Oh kalau pompa itu seharian nyala Pak, full. Dan itu suaranya kan bising sekali karena pompa industri kan, gitu. Dan kenapa saya berbicara tengah pemukiman dan ibu saya dan saya pernah berusaha sama Raksa juga pernah berusaha untuk sampai ke waktu itu sampai Bima Arya, wakil wali kotanya juga pernah, gitu. Kunjungan juga kalau wakil wali kotanya belum pernah kunjungan, tapi dinas lingkungan hidup sudah tahu dan saya dokumen lengkap semua, gitu. Nggak ada gitu maksudnya. Dan iya ya, dan lainnya juga kenapa saya berbicara itu kan di sebelah rumah saya banget ya. Nah tapi banget sebelah rumah sangat. Nah tapi di sekitar juga itu sumur itu sudah warna-warni Pak, udah pelangi. Iya sudah warna-warni udah. Gimana? Oh rumah saya. Kalau dilihat sih ada justru itu makanya kok aneh kan bisa. Oh iya ada sebetulnya maksudnya bukan persetujuan resmi maksudnya dia membangun itu sebagai industri kayak gitu-gitu tuh ada tapi sama warga mah nggak ada gitu gitu kurang lebih. Nah yang ketiga yang agak menyimpang sedikit itu saya di Jepang itu kerja dan S2 kan Pak. Nah itu saya pulang sudah 3 tahun tidak dapat kerja. Gitu. Nah ini apakah ada upaya untuk pembangunan industri iptek terutama teknologi dan lain-lain itu di Bogor. Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Saya pemrograman dan software engineering kalau saya. Gitu sih. Tapi yang urgent adalah tadi pabrik sebetulnya. Terima kasih Pak. Berarti ada sisa 2 pertanyaan lagi di sholat berarti ya? Di sholat ya? Warga biasa. Kamu nanya juga? Ini bukan pertanyaan sih, tapi lebih kalau bisa. Ini kok miring ya? Bisa balikin Bogor tuh kayak tahun 90-an lagi. Semuanya serba hijau. Dan ramah untuk pejalan kaki ini mungkin ini terintegrasi sama keresahan teman-teman yang lain juga dengan kita banyak berjalan kaki juga ya secara sehat sih udah pasti maksudnya dengan banyak ruang hijau itu juga bikin orang adem UMKM juga jadi naik lagi orang mau nongkrong itu juga jadi lebih nyaman dan lebih aman Bogor jadi ya kalau bisa sih fasilitas untuk pejalan kaki itu juga mulai diprioritaskan walaupun Bogor udah bagus kayak di SSA itu sangat bagus untuk pejalan kaki daerah Sudirman sampai mana bukan yang arah ke situ tuh Bang Ogi Warung Jambu ya itu kan juga nyaman untuk pejalan kaki udah itu satu sama yang kedua lebih ke ini mungkin karena emang saya juga orang tua sekarang dan zaman sekarang anak-anak dari TK, SD itu udah gak aneh kalau misalnya anak itu kena diabetes, gagal ginjal, segala macem penyakit. Itu problemnya ada di kantin sekolah Kang, punten, kantin sekolah. Itu kalau bisa orang yang dagang gak bisa dilarang. Tapi anak-anak minimal dikasih edukasi melalui sekolah. Itu mungkin jadi ini juga ya concern utama juga karena emang banyak teman-teman anak saya juga kebetulan ini baru di satu sekolah ternyata di sekolah lain juga kasus-kasus diabetes di anak SD itu udah banyak gagal ginjal itu juga udah banyak jadi ya mungkin Bogor bisa jadi mulai kayak pilot project untuk ya di setiap sekolah negeri itu diadakan sesi khusus untuk edukasi tentang pola makan, bagaimana cara memilih makanan yang baik dan yang buruk, membedakan. Selebihnya ya udah itu kita serahkan lagi ke anak-anaknya. Yang ketiga mungkin lebih ke fasilitas ruang publik kali ya Kang ya, yang untuk kegiatan outdoor tapi untuk anak-anak. Contoh misalnya kayak di Bogor itu udah punya skatepark Sempur, itu juga udah enak. Cuman mungkin ini kalau ini dari pribadi mungkin bisa ada satu tempat gitu di mana entah gitu Kang Jenel mungkin ada ide lahan kosong untuk dijadikan semacam kayak bike park kecil-kecilan, pump track. Kalau terkait masalah untuk pembangunan
insya Allah saya 100% siap dukung. Dah, mungkin itu aja. Permisi Bapak, perkenalkan saya Aesa dari mahasiswa dari Universitas Pakuan. Kebetulan pada tahun 2023-2024 ya, saya itu dengan teman-teman mahasiswa dan juga di sini ada dosen saya, kita melakukan sebuah inovasi kecil untuk teman-teman difabel netra. Dan di situ kita lebih tahu ya bagaimana kenyataan dan keseharian hidup teman-teman difabel netra. Concern kita itu bagaimana sih upaya pemerintah kota kepada mereka ya yang juga warga kita nih Pak. Tadi kan Bang Raksa tuh di awal mention tuh kalau misalnya ada warga yang memang tidak bisa bicara berarti pemerintah harus belajar bagaimana bahasa isyarat. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang difabel netra? Terkhususnya tadi kita bicara soal generasi seterusnya. Pendidikan kita, bahkan pendidikan untuk teman-teman, untuk saya yang alhamdulillahnya mungkin normal gitu, itu aja sulit untuk bisa diakses dengan baik, untuk kita bisa belajar dengan mandiri. Bagaimana dengan teman-teman yang difabel netra? Bahkan sekedar akses dan fasilitas umum saja seperti jalanan khusus untuk teman-teman difabel netra itu aja kadang disalahgunakan oleh PKL, kadang bahkan aneh. Ini jalan lurus tiba-tiba ada palang gitu, tiba-tiba ada yang listrik, itu gimana gitu. Nah, ketika kita melakukan turun ke lapangan, melakukan proyek itu, kita tahu ini masalah yang sangat amat rumit, nggak cuman khusus ke generasi muda. Untuk orang dewasanya, bagaimana mereka bisa berekonomi secara mandiri itu membingungkan sekali. Mereka masih masih nggak tahu harus ke lapangan kerja seperti apa gitu. Untuk yang sudah tua juga, jadi tapi terkhususnya ya mungkin untuk teman-teman yang muda-mudi, saya tahu di sekolah itu khususnya negeri ada kuota yang memang khusus buat teman-teman disabilitas. Tapi bagaimana dengan teman-teman difabel? Itu kan mereka fasilitasnya pun membutuhkan sesuatu yang lebih khusus lagi. Dan pada saat kita turun lapang project itu kita bekerja sama dengan PPDI. Tapi dari PPDI pun perhimpunan teman-teman difabel ya, itu juga masih sulit untuk belum merata gitu ya bantuan dari dinas sosial untuk membantu mereka gitu. Nah, mungkin Bapak bisa membantu juga menjembatani kami. Kebetulan waktu itu proyek kita adalah pembisik virtual. Itu upaya untuk membuat akses rekreasi dan juga edukasi buat teman-teman difabel netra dengan membuat film yang ditayangkan khusus untuk teman-teman difabel netra. Kita juga mengajarkan bagaimana cara mereka mengakses secara online. Kita buatkan filmnya. Karena kalau misalnya di dunia nyata teman-teman difabel netra itu bisa menikmati film dengan pembisik secara nyata. Biasanya di bioskop tuh ada. Tapi itu kan nggak semuanya ada ya. Baru di Bandung kita tahu tuh ada pembisiknya dan itu tidak selalu ada, tidak di setiap penayangan film. Padahal sekarang kita concernnya, sekarang era konvergensi, sekarang belajar itu nggak harus di kelas, kayak tadi di-mention juga, belajar bisa outdoor, belajar bisa melalui rekreasi. Tapi gimana dengan teman-teman yang difabel gitu loh, untuk belajar dengan metode yang biasa saja mereka kesulitan, apalagi dengan ini gitu. Itu sih Pak, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wali, teman-teman semua, Sampurasun. Perkenalkan Pak, nama saya Lutfi, saya tinggal di Jalan Arjimar 2, di kampung di daerah Bogor Utara gitu Pak. Ya jadi di kampung saya ini banyak ibu-ibu beserta masyarakat lainnya terlilit pinjol beserta rentenir gitu Pak. Sebetulnya udah ada kebijakan dari RT RW kayak baru sebatas pelarangan banner rentenir dilarang masuk apa gitu. Cuman bagi saya pribadi gitu ya, saya anggap itu solusi yang kurang bijak gitu Pak. Karena saat kita usir rentenir saat datang gitu ya, si ibu-ibunya justru yang ngomong ke kita lagi, sia saha nulungan henteu ngelarang-larang kayak gitu Pak ibaratnya. Itu tuh ditulung aing walaupun berbentuk rentenir gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya Pak di kampung saya itu kebetulan saya menawarkan solusi lebih jauh gitu ya. Kebetulan di kampung ini ada lahan milik Pemkot Bogor Pak di bawah Dinas Pendidikan. Itu sudah terbengkalai 20 tahun itu Pak. Luasnya itu sekitar 2000 meter Pak. Itu dulunya bekas SDN Kaung Luwuk. Iya Pak. Jadi kalau menurut saya pribadi gitu, andai lahan itu misalnya dibuat produktif lah gitu, misalnya berbentuk kelompok tani
atau hal lain yang produktif yang bisa mendapatkan keuntungan komersil bagi para ibu-ibu ini gitu ya, atau masyarakat lainnya kegiatan yang ya, itu bisa seenggaknya mendapatkan hasil keuangan bagi mereka sehari-hari gitu. Jadi nggak perlu terlilit lagi pinjol maupun rentenir dan sebagainya. Atau bisa jadi mungkin misalnya Pak Wakil bisa menginisiasikan program gitu ya, bikin bangunan semacam gedung sewa, venue atau sebagainya, lalu disewakan ke umum, lalu uang itu yang merawat, membersihkan itu adalah ibu-ibu dan kelompok masyarakat itu Pak. Jadi mengelolanya ya gitu. Jadi ya dekat-dekat Taman Palupuh itu Pak lokasinya Pak. Ya. Kebetulan persis hari pertama bulan puasa kemarin gedung SD itu roboh Pak. Jadi sekarang lahannya udah rata aja gitu. Ya. Puingnya warga saat beres lebaran tuh baru kerja bakti Pak. Karena nunggu dinas katanya tunggu dulu apalah. Yang akhirnya yang beresin malah warga. RT 1, RW 1 Pak, Kelurahan Tegal Gundil. Ya. Udah lama Pak begitu. Jadi andai itu dimanfaatkan kan solusinya akan domino gitu Pak, solusi positifnya. Begitu. Gitu aja sih Pak. Nuhun Pak. Nah sayang itu sebetulnya masuk gang tapi nggak jauh Pak. Dari Arjimar 2 masuk gang, mobil nggak masuk. Di situ juga di dalam situ tuh banyak sebetulnya Pak lah, mungkin yang Bapak bisa cek. Di situ rawan di gang situ adalah sering kali banjir karena drainase yang cukup buruk lah begitu. Di dalam itu ada yayasan NGO begitu Pak yang menawarkan sekolah gratis. Itu foundernya malah orang Jerman begitu Pak. Dengan alumni lebih dari 1.000 orang begitu Pak. Mungkin kalau Bapak bisa tinjau lalu membuat eskalasi lebih positif akan keren lagi. Begitu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya kasihi, saya cintai karena Allah, Bapak Wakil Wali Kota kami, Bapak Jenderal Mutakin, dan teman-teman sedayana. Sampurasun. Baik, Bapak saya langsung strike on the point aja. Saya cuma warga biasa, kebetulan saya satu kampung sama Lutfi, di Kaululuk juga. Iya Bapak, ini ada sedikit keresahan hati. Saya mohon kepada Bapak dijawab dari lubuk hati Bapak yang paling dalam, dengan kejujuran Bapak, dengan kapasitas Bapak sebagai Amirul Mukminin yang harus kita patuhi di Kota Bogor. Saya seorang Muslim, saya samina wa atona sama Bapak dan saya mendukung Bapak untuk tegak lurus. Gitu Mas. Dan saya sangat mengapresiasi kerja Bapak selama ini, sama Mino, obat-obatan daftar G dan sebagainya. Masya Allah, semoga Allah jaga Bapak, istiqomahkan Bapak terus. Gitu Pak. Bapak izin Bapak, perkenankan saya menyampaikan sedikit pernyataan dan pertanyaan dalam forum ini Bapak. Terkait polemik yang terjadi antara Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Baik ya. Dengan pihak-pihak tertentu yang selama ini menjadi sumber konflik di tengah masyarakat. Baik. Sebagaimana telah kita ketahui, publik telah ketahui, Masjid Imam Ahmad bin Hambal telah memenangkan seluruh gugatan hukum melalui jalur peradilan yang sah. Baik. Artinya secara hukum posisi Mia sudah jelas dan sah di mata negara. Bapak saya yakin sangat mengerti karena Bapak seorang alumni dari sarjana hukum, Bapak sarjana hukum gitu ya. Namun yang menjadi pertanyaan besar Pak saat ini bagi sebagian masyarakat Bogor, mengapa hingga hari ini pemerintah Kota Bogor di bawah kepemimpinan Bapak dan Pak Deddy Rahim belum mengambil langkah konkret untuk menjalankan atau mengamankan keputusan hukum tersebut? Padahal dalam sistem negara hukum seperti Indonesia, putusan pengadilan adalah final dan mengikat, serta wajib dihormati oleh seluruh pihak termasuk pemerintah daerah. Bapak, kita bisa melihat contoh ketegasan dari Pak Deddy Mulyadi dan Pak Presiden Prabowo Subianto, satu partai kan sama Bapak, Masya Allah. Gitu. Jadi Pak, sikap diam atau lambatnya tindakan Pemkot Bogor ini dikhawatirkan akan mencederai kepercayaan publik terhadap integritas dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap penegakan hukum. Dan adakah alasan konkret mengapa pemerintah Kota Bogor sampai saat ini belum mengambil langkah sesuai keputusan hukum yang sudah inkrah? Saya minta maaf sebelumnya kalau ada salah kata saya Pak dalam pertanyaan atau kurang sopan. Saya mohon Bapak jawab dari lubuk hati Bapak yang paling dalam terkait ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Onye dari Teksi Bogor atau dari manalah itu. Pertama, saya mau respect sih buat Pak Jenal karena udah mau diajak diskusi bareng-bareng karena mungkin ya
belum ada pemimpin yang di Bogor yang merakyat kayak Pak Jenal. Oke, respect Pak. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan Pak dari saya. Mungkin terkait Bogor untuk arahnya ya mau kemana. 3 minggu yang lalu pernah diundang di acara Idea Fest yang isinya itu para pelaku kuliner, kafe dan resto, dan speakernya itu ada Pak Dedi. Pak Dedi berstatement untuk Bogor menjadi kota kuliner, memperbanyak kafe dan resto-resto. Nah di situ sebenarnya cukup senang. Oke, itu tapi jika dilihat lebih dalamnya lagi Pak ya, untuk Bogor kota kuliner itu jika dilihat dari seperti barista, pegawai-pegawainya, jika dengar dari cerita mereka cukup menyedihkan lah Pak. Dari gaji yang underpaid, terus kayak kayak gak ada tunjangan kesehatan segala macam itu tidak diperhatikan. Jadi sangat disayangkan jika Bogor menjadi kota kuliner, tapi untuk si pegawainya tidak diperhatikan. Dan Bogor juga mungkin ada beririsan dengan kota wisata. Nah itu juga mungkin ya dua ini yang emang Bogor belum ada identitasnya lah ya di situ Pak. Pertanyaannya Bogor ini kayak mau mengarah kemana, dan jika mengarah ke arah A apa yang mau dilakukan? Itu satu. Yang kedua mungkin kemacetan Pak. Kemacetan di Bogor ini dari zaman Bang Arya mungkin ya. Dulu pernah tercatat sebagai kota nomor 1 sedunia yang memperoleh kemacetan terburuk. Nah itu mungkin penyebabnya karena pertama kendaraan yang emang bludak, yang kedua transportasi umum yang emang kurang memadai. Nah di situ untuk dari Bapak tersendiri adakah planning untuk mengatasi itu? Dan yang pertanyaan ketiga, ini tuh jarang ada yang ngecolek sih mungkin ya, polusi udara di Bogor. Mungkin sudah ada kebijakan di Bogor untuk ada larangan dan denda ya untuk warga Bogor yang nambun sampah. Itu cukup oke ya, di appreciate lah. Tapi di samping itu kalau lihat dari indeks kualitas udara di Kota Bogor itu cukup buruk Pak, dengan Bogor yang emang identitasnya hijau gitu. Mungkin kalau teman-teman yang sering lari di SSA itu mungkin kayak kurang nyaman sih. Kayak mereka lari tapi sambil menghirup asap knalpot kayak gitu. Nah itu mungkin salah satu penyebabnya juga dari kendaraan yang ya kemacetan tadi Pak. Nah untuk si solusi polusi udara ini dahulu pernah dipertanyakan Pak di suatu forum, dan jawabannya itu kayak kalau polusi udara ya udah wallahu alam. Terus kayak ini bukan pertanyaan, bukan jawaban gitu. Kayak nah mungkin Pak Jenal bisa responsif terhadap itu untuk polusi udara di Kota Bogor. Dan terus satu lagi Pak, ini mungkin yang saya lihat di Kota Bogor ini sebenarnya banyak talenta-talenta di Bogor yang emang cukup cukup oke, cukup kreatif, cukup keren lah ya. Oke. Nah cukup kreatif, cukup keren, cukup ya dikenal lah gitu. Potensial. Tapi di samping itu untuk Pemkot Bogor kurang merangkul mereka. Contoh kecil mungkin ngebahas logo HJB. Bagus. Nah itu logo HJB mungkin kan kita punya Pak ya, kayak model kayak siapa yang ilustrator ya, Synchronize atau apapun itu. Jadi minta tolong Pak untuk hal-hal seperti itu. Jangan cuma untuk ngasih proyek berdasar koneksi atau kayak di mungkin oke. Karena kan outputnya jadi image Kota Bogor Pak ya. Banyak wisatawan yang ke Bogor dan ngeliat kayak Bogor gini amat gitu, kayak nggak ada desainer atau tim kreatifnya kayak sama juga yang Rubo itu juga kayak menurut kayak kurang banget gitu, kayak
ini kan kayak bisa deh kayaknya nih anak-anak pada bikin yang lebih oke gitu dibanding nama Rubo, kayak kenapa nggak Uncal aja gitu, kayak ya intinya gitu sih Pak. Dan pada akhirnya banyak para pelaku atau talenta-talenta di Bogor itu akhirnya mereka mengembang dirinya dan bisnisnya di luar Bogor itu sendiri. Jadi tidak tercipta ekosistem yang emang baik di kota Bogor. Nah, contoh kayak Vivus mungkin mereka sekarang di Jepang mungkin dan lain-lain, mereka pada keluar dari Bogor semua sih. Karena industri di Bogor tidak mengakomodir itu semua. Ya, paling sekian Pak dari saya. Terima kasih. Ya, wassalam. Terima kasih atas pertanyaan ini. Yang nanya kurang lebih tadi total 10 kayaknya ya Pak ya. Tadinya maunya 3 Pak. Cuma Masya Allah berarti memang luar biasa masyarakat Bogor yang ada di sini perwakilannya itu berarti peduli sama kota Bogor dan sayang sama Bapak, makanya sampai ngasih pertanyaan sebanyak itu Kang. Itu bisa aja kan saya ngomongnya biar Akang di sini terus soalnya. Iya. Cuman 9:08 lah. 9:08 ya. Semoga ini dijawabnya bisa padat lah ya dijawabnya, dan teman-teman dipersiapkan telinganya atas tiap pertanyaannya. Ini luar biasa pertanyaannya, dan Usut yang tadi masalah logo HJB yang jelek itu ya untuk dipertimbangkan ke depannya biar nggak makin jelek gitu Kang. Soalnya memang saya bilang jelek sampai 16 kali itu Kang. Nanti tahun depan saya bilang jelek 100 kali ini kalau lagi gitu lagi. Ya silakan Kang dijawab. Terima kasih. Lebih liar ya kan? Lebih liar? Iya. Itulah Allah ngasih antum tuh 2. Antara amanah itu adalah memang antum bisa, dan gue adalah ujian bagi antum bagaimana nanti. Dia teman kecil saya Pak, ternyata baru ketemu lagi. Dan masih kecil ya? Masih kecil. Ngaji bareng loh Pak saya, aduh. Ya Allah. Baik, izin Bapak Ibu saya coba tanggapi. Tapi pun memang ada hal yang kurang eksplisit, kurang letterlux dan menajam. Tupoksi itu ada di SKPD. Saya lebih ke pemangku kebijakan, pimpinan. Yang tadi dari awal nggak pernah bosan saya bilang ini belanja aspirasi. Pertama, saya berterima kasih dulu nih di kesempatan ini. Ternyata pemuda-pemudi Bogor ini dari 1 juta penduduk ini paling berapa persen ya. Namun memang pemikiran masukannya cukup konstruktif, kritik tapi membangun ya. Tidak hanya menjustifikasi Bogor jelek atau logo jelek, tapi ada rekan-rekan yang memang mungkin mampu lebih dari itu. Tapi bagi saya itu hak pendapat. Namun hasil yang itu pun mungkin dari pilihan terbaik. Nah, ke depan ayo kolaborasikan, kita gabungkan kemampuan masing-masing ide, lalu kita jadikan sebuah kesimpulan. Dan saya sangat membuka diri. Selama itu dalam kapasitas kewenangan tentang proses kolaborasi dan sinergitas dengan SKPD pun harus ditempuh juga terlebih dahulu. Pertama dari Bang Oji, Bang Ogi izin. Lalu lintas di sekitar alun-alun ya macet dan belum terurai, kemudian angkot yang masih membandel, kemudian kelemahan dan ketidaktegasan dari petugas. Ini mungkin nanti ada beberapa hal lalu lintas pun mungkin sekalian saya jawab saja. Pertama berkaitan dengan angkot. Saya selalu buka data biar mindsetnya terpahami dulu bahwa ada ikhtiar sebetulnya yang dilakukan, cuman ngerayap lah gitu. Pertama, jumlah angkot hari ini existing adalah 2.766. Saya tadi ngomong, hafal tuh. Ya,
Nah dari 2796 itu bahwa tahun 2025 ya sudah 216 yang direduksi dan reduksi trayek dan di rerouting. Jadi tahun ini 216. Namun keseluruhan target tahun ini adalah 2025 sebanyak 593 unit sesuai dengan SE Kepala Disub nomor 500 garing 11.14.399. Jadi arah pemerintah Kota Bogor terkait dengan transportasi itu ke depan sama dengan kota-kota besar lainnya. Menghilangkan angkutan umum tetapi beralih ke transportasi massal. Waktu di Taman Alun-Alun Kang Raksa ya sempat bertanya, gimana sih konsep alun-alun, konsep angkutan umum ke depan? Saya jawab, arahnya ke depan adalah clear dari angkut tapi berbasis transportasi massal. Kendala dan tantangannya adalah pan supir teh boga pamajikan jeung anak gitu kan. Nah, ketika beralih dan berhentinya angkutan umum, kami pemerintah bernegosiasi bahkan menitipkan mengajejehkeun mun cuk urang Sunda mah kepada bis kita yang hari ini operasi yang baru 2 koridor. Dilatih supir-supir X angkot kemarin yang sudah tereduksi dan terrating untuk bisa bekerja di transportasi umum atau bis massal. Nah ini bertahap, secara profesional ada yang keterima dan ada yang tidak. 2025 di perubahan ini yang tadinya bis kita itu 2 koridor, akhir tahun September mungkin bertambah jadi 4 koridor. Nah dengan bertambah bis kita maka akan ada angkot yang berkurang lagi. Target ini tahun ini adalah 593 unit yang sudah terrealisasi 216. Jadi masih ada 280-an mungkin kalau matematikanya angkutan umum di tahun ini yang akan beralih menjadi angkutan bis kita. Trayeknya di mana tentu target adalah seputaran SSA, Merdeka, kemudian Pajajaran. Nah kedua, saya sepakat Bang Ogi, kunci dari keberhasilan penataan sebuah transportasi adalah ketika regulasi Perda Transportasi sudah kami buat di DPRD waktu itu batas angkot maksimal 20 tahun, tidak bisa diperpanjang Pak. Nah tapi lagi-lagi, kalau tidak diawasi fakta di lapangan, kayak kemarin saya 3 kali razia, itu ada yang udah kelewat 20 tahun. Ini fakta. Artinya memang butuh monitoring, konsistensi dari petugas yang sesuai tupoksinya masing-masing, yaitu di sub. Bahkan Pak Wali mintanya per minggu razia kendaraan yang sudah habis kirnya, habis surat pengawasannya, bahkan tidak memiliki, bahkan ada oknum nomor rangka dan nomor plat nomor atau nomor SNK itu beda. Dan itu langsung kita angkut. Ini fakta yang saya baru 4 bulan menemukan itu. Artinya ASN butuh sosok pemimpin yang harus ya mau nggak mau harus terus kita coba push bawahan kita atau dinas-dinas tupoksi kita agar rangkaian skenario yang sudah diperdakan, regulasi-regulasi dan termasuk konversi reduksi ini terjadi sesuai dengan yang direncanakan ini berhasil, maka ya mau nggak mau kita harus mengawal terus Pak. Saya selaku wakil wali kota izin terus ke Pak Wali, Pak kami mau razia angkot, ya udah lakukan. Nah tentu keterbatasan petugas pun menjadi sebuah hal yang klasik Pak. Kayak kemarin minggu ini fokus hampir 45 disub bergantian di alun-alun. Karena saya nggak mau lagi ada konten tentang macet alun-alun gitu kan. Jadi sementara yang lain jadi terbengkalai. Nah tapi namun demikian bahwa dalam apel saya berkali-kali bilang ke PNS yang hadir di plaza waktu itu, sebelum kita mengeluh dan merasa lelah dengan pekerjaan kita, dan pasti masyarakat tidak akan puas, tapi minimal tanya dulu ke kita, sudah melakukan tugas kita atau belum. Saya selalu bilang seperti itu, maka cibiran, kritik, saran itu bagi saya dan seluruh ASN saya tekankan bahwa itu hal yang memang wajar dan resiko selaku pemangku kebijakan. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita sudah merasa mampu dan proses ikhtiar terhadap tupoksi kita sudah kita maksimal dan lakukan, saya rasa nggak perlu terpengaruh dengan kritik selama jalannya jelas, regulasinya jelas,
ketegasannya jelas, termasuk jalur sepeda. Saya hari ini mulai merutinkan seminggu sekali. Lucunya kemarin 30 mobil yang parkir, gembok dengan 2. Jadi bingung saya, jadi akhirnya ngalahan pentil bagi wali kota kamari. Bodoh amat viral, ya nggak apa-apa, cuman kumaha deui. Bahkan plat merah pun kita nggak pusing Pak. Dan plat-plat lain ada juga, ya cuma nggak saya masukin video, kepotong mungkin ya. Tapi SKPD dinas butuh itu Pak, trigger push dari pimpinan. Nah, beberapa kali seperti awal contoh razia miras. Kenapa saya turun setiap malam di bulan puasa? Karena ada rasa kepercayaan diri. Punten saja, saya baca psikologis mereka. Pimpinan hadir bersama mereka itu semangatnya Pak, saya bisa melihat. Sampai setengah 5 sahur Pak, kami sahur di jalan. Hanya untuk memberantas warung-warung miras dan kafe-kafe ada 6 yang saya segel Pak. Tapi nggak cukup di situ tentu. Petugas gak mungkin tiap hari saya temenin. Ngusir angkot, PKE dan lain-lain. Maka seperti yang di Bogor Timur ada gerobak yang dihancurkan, itu kan pro kontra. Salah memang, ngapain juga diviralkan penghancuran gerobak. Padahal SOP-nya pun sudah sesuai gitu kan. Nah, jadi kami tekankan bahwa apapun yang dilakukan penindakan dan atas regulasi yang sudah ada, minimal SOP kamu sudah sesuai dilakukan. Nah, perkara tadi ada video yang mungkin kebablasan atau apa, itu ya memang kehilapan kami lah. Dan saya ganti warung gerobak yang dibongkar kemarin, 1 juta 1 gerobak, dan itu orang Tasik semua. Bukan orang Bogor. Coba bayangkan, tapi sementara skema mindset bahwa kita tega pimpinan kok ngancurin gerobak. Karena itu udah 3 kali ditegur oleh camat, gak boleh di situ. Kalau mau agak ke dalam lah, karena Pajajaran, SSA kita pengen steril dari pedagang kaki 5 dan aktivitas lainnya yang memang melanggar dari fungsi-fungsi fasilitas jalan. Bang Ogi baru 4 bulan kami dilantik, tapi setidaknya peta-peta dari berbagai permasalahan yang ada di Bogor, kuncinya adalah mau atau tidak sebetulnya Pak ya. Dari tupoksi yang sudah melekat di Dishub, di Pol PP, di Dinas Tenaga Kerja, Pariwisata, Sosial, UMKM, Perdaging, yang memang geus kudu mikiran nulain, tapi pimpinan, wali kota dan wakil wali kota harus mikirin semuanya. Nah maka untuk lebih fokus mengejawantahkan apa yang menjadi harapan masyarakat, gak usah disuruh lagi dinas seharusnya. Gak apa-apa saya kritik dinas, tapi ini untuk kebaikan. Dan saya pun tidak anti terhadap kritik warga masyarakat. Selama saya coba pertanggungjawaban jabatan ini ya kagus di Allah, bukan ke Anda semua. Saya nggak takut. Karena apa? Kita udah disumpah, saya sudah disumpah dan saya tekankan ke ASN berkali-kali Pak. Realistis masa hidup. Kalau nggak sanggup ya mundur. Baru 2 hari saya diundang KPK kemarin, ngerasa gaji kecil, nggak sanggup kerja, mundur ngapain? Simpel, sesimpel itu seorang pejabat. Nah hari ini gaji kecil, waktu terbatas, ngurus bayi nggak ada buat saya. Tapi saya nikmati karena apa? Ini pilihan yang saya ambil. Dan Tuhan sudah memberikan takdir itu. Pak Ogi, insya Allah pelan-pelan kita coba seluruh SKPD yang ada Pak. Dengan kepemimpinan Pak Dedi dan saya, ini bagi tugas. Banyak yang nanya, Pak Walinya gak pernah kerja, kata siapa? Saya tugas ke lapangan itu instruksi Pak Wali. Pak Wali mengambil program-program di pusat yang kita ini kekurangan uang Pak. Tahun ini defisit 200 miliar. Pak gede amat, ya memang pembahasannya panjang. Termasuk bencana yang di Batu Tulis. Tahun ini 49 miliar. Dan itu di luar rencana karena bencana alam. Kemudian terkait Porprov 2026 yang harus dianggarkan mulai nyicil nih tahun ini anggarannya. Mudah-mudahan cekap jawaban Nabi Pak. Intinya sih ketegasan, intinya konsisten dan terukur lah gerakan dari SKPD. Ini lebih ke respon jawaban-jawaban dulu ya atas pertanyaan. Kebijakan lanjutannya nanti saya buka pointer di akhir closing bahwa ada kesempatan dari berbagai masukan yang tadi sudah masuk itu bisa jadi sebuah program. Celahnya ada nanti terakhir. Ya kedua promotor event dari siapa ya? Dari catat namanya. Oh masih abang Ogi juga. Pemanfaatan ruang publik yang tidak ribet birokrasi, ruang ekspresi, kemudian gading tadi sudah jawab di awal. Tahun ini DED-nya ada ruang ekspresi di lantai 1
yang sesuai DED gambar yang kami dapat. Kolaborasi saya rasa penting, tinggal penetrasinya Bang. Saya membuka ruang lah ketika ada hal-hal yang lebih mengerucut, program-programnya strategis, tidak lagi seremonial, rutinitas yang mungkin tidak berkelanjutan. Ruangan saya dan ruangan Pak Wali lah. Kalau Pak Wali sibuk, saya disposisi pasti Bang. Jadi by personal aja. Bang Ogi punya masukan, program, event melibatkan pemuda-pemudi, masukan dan gagasannya kritik, saran-sarannya konstruktif, bawa ke meja balai kota Bang. Lebih mengerucut menjadi sebuah program. Itu baru masukan yang konsisten. Kalau ini kan cuma kita diskusi. Jadi saya lebih ingin Bang Ucok terutama nih yang senior. Masukan-masukannya ini cukup kritis, strategis, tapi gak cukup bahas di sini Pak. Belah isirahnya, lebat teuing masalahnya ya. Ya, izin ya Pak Ugi ya. Kemudian Kang Arga, mana Kang Arga teh? Oh itu ya. Kenapa protokoler garang? Aduh, hapunten Kang ya, protokoler. Siap. Ih hari ini nggak ada yang ikut protokoler, ada ikut? Media. Aspri. Ya hampura lah, saya mewakili mereka, saya minta maaf. Tapi sesungguh aslinya mereka suka bercanda. Mungkin ini capek lah karena libur mereka terus harus kerja dampingin. Hampura, saya mewakili mereka mudah-mudahan dimaafkan oleh Akang. Ya, hampura. Mungkin ya tampangnya aja kayak gini Kang ya, diperbaiki nanti lebih humanis. Lembut bukan namanya. Ini yang pakai helm kebalik di konten saya malah di Mangu. Enggak. Kedua, ruang terbuka hijau. Baru kemarin saya sampaikan raperda revisi ruang terbuka hijau ke DPRD di paripurna. 4, kita masih di bawah jauh, di bawah harapan. Keterbatasannya adalah harus land banking. Pembelian lahan itu yang jadi kendala Kang. Karena apa? Lahan-lahan yang sudah kita legitimasi menjadi contoh. Misalkan saya buat perda tentang perlindungan lahan pertanian. Walaupun pertanian secara regulasi nggak masuk menjadi lahan terbuka hijau ya, karena itu produktif. Tapi kan minimal ada serapan airnya. Rata-rata dari 600 hektar data lahan existing tani yang ada, pertanian yang ada, pemiliknya yang mau itu hanya 57 hektar dari 600. Jadi gak mungkin pemerintah, walaupun ada contoh satu daerah yang dia konsisten per tahun beli tanah. Tapi Bogor dengan 6 kecamatan, kita nggak ada lagi lahan yang terbuka lebih luas. Nah bagaimana caranya? Salah satunya adalah masuk di RTH itu pemakaman. Di undang-undang tentang RTH akan lebih paham, pemakaman masuk menjadi ruang terbuka hijau. Nah ketika beli lahan nggak bisa, land banking terbatas anggarannya, dari mana pemakaman? Dari hasil utilitas perumahan, 2%. Simpelnya kieu, di Bantarjati ada 10 hektar luas perumahan. Itu sudah pasti dan harus terjadi, 2%-nya adalah lahan makam. Pertanyaannya, data itu real atau tidak? Ya, ini tugas saya selaku warga Bogor yang hari ini ditugaskan oleh masyarakat menjadi wakil wali kota. Saya selalu konsen dengan utilitas lahan makam yang itu adalah hak warga, tapi kadang-kadang tidak mendapatkan akses itu. Kadang ada yang menjual belikan. Maka insya Allah kita cek lahan pasos-pasum, yang itu pun salah satu melegitimasi menjadi ruang terbuka hijau, dan di perubahan perda itu ada klasifikasi yang akan bilang tadi perda 811 tentang RT RW itu sudah hangus, sudah diganti, udah lama. Hapunten ya. Jadi ada pembaruan lagi. Kalau mau memberikan masukan tajam spesifik dan berkenan diundang oleh DPRD, saya siapkan undangan nanti pas pembahasan perdanya. Kalau mau ayo nanti Kang Raksa didata. Perda yang sekarang dibahas tuh pertama ruang terbuka hijau, kedua ekonomi kreatif, iya pas pisan ya. Ya, ketiga tentang RPJMD. Dokumen 5 tahun Dedi Jenal rek naon wae. Nah, di sini ruang Bapak Ibu. Kalau berkenan diundang oleh dewan rapat membahas batang tubuh pasal, masukan-masukan kritik tadi menjadi sebuah program, itu lebih keren. Lebih nyata dan lebih menjadi program. Kang Arga, eta beren jawaban abi, hapunten, ya izin ya. Terus Kang Oki, salah satu UMKM, solusi pemerintah, UMKM nah jadi ke judi, menangani judi, judol. Kita
Kominfo waktu saya masih terakhir wakil ketua dewan, kasus terbesar itu Bogor Selatan ya. Sebetulnya Bogor Selatan bukan kecamatan Bogor Selatan, tapi Bogor Selatan itu dalam artian keseluruhan. Nah, Bogor bagian selatan. Contoh ya dari atas lah gitu ya. Jabus masuk. Intinya Kominfo di 2000 terakhir saya 2023 waktu wakil ketua DPRD kita bahas dengan komisi dan wakil pimpinan DPRD ya kita minta aplikasi-aplikasi itu di pusat untuk di take down gitu kan. Aplikasi yang memang mudah dijadikan sarana untuk judi online. Nah, untuk UMKM keberpihakan kita punya Bank Kota Bogor. Kang Oki mana? Yang UMKM tadi mana Kang Oki ya? Oh siap. Ya mungkin ada UMKM lain di sini ya. Kita Bogor sedang merilis perda perubahan tentang Bank Kota Bogor. Dulu mah baheula kita belum bisa UMKM pinjam bunganya pakai kur. Itu pasti harus sama dengan bank konvensional 12-13%. Nah hasil saya BIMTEK kita implementasikan di lapangan. Hari ini perdanya sudah selesai dibahas oleh DPRD. Ke depan warga Bogor bisa pinjam kur bunganya 6%. Ini sejarah selama BPR ada di Kota Bogor. Artinya ruang-ruang bagi UMKM pun memang pelaku usaha baru tapi sudah mempunyai tempat itu bisa pinjam dengan bunga yang sesuai dengan kur. Nah, kenapa bank konvensional lebih cepat? Itu beda. BPR kita diatur oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan itu mengikat. Harus ada agunan dulu, bunganya harus tinggi. Maka dengan perubahan perda tadi, pemerintah mengsubsidi bunganya sehingga warga hanya bayar 6%-nya. Jadi tetap bunganya 12% tapi disubsidi oleh pemerintah. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa kita anggarkan subsidi kur untuk masyarakat yang itu aksesnya mangga datang ke BPR langsung Bank Kota di Ciwaringin. Izin ya Kang. Duka dua. Kemudian rencana peningkatan UMKM lokal terutama dalam pelatihan. Ini siapa tadi? Apa masih yang tadi? Oh sekalian ini ya menjawab tadi. Pengembangan UMKM lokal bersaing dengan luar negeri. Kang siapa tadi Kang? Kang Vicky. Dia nggak mencet namanya ya? Vicky Prasetyo. Dalam janji politik kami ya, Dedi dan Jenal, ada salah satunya adalah mengaktifasi kembali kalau hari pagi itu nggak ada mobil tuh? Car Free Day. Nah ini sedang kita aktifasi lagi yang di Sudirman. Sedang koordinasi Polresta, kemudian ada Dandim di situ. Bahkan di janji politik kami, per kecamatan ada Car Free Day. Itu ruang-ruang bagi usaha-usaha warung di setiap kecamatan untuk melakukan usaha secara secara offline lah ya. Karena yang datang ke Car Free Day itu rata-rata selain olahraga ya jajan sebetulnya. Cuman permasalahannya adalah ruang yang akan kita tempatkan bagi pedagang itu tentu harus rapih juga. Tentu harus tidak mengganggu juga warga pengguna fasilitas lainnya. Pejalan kaki, sepeda, mobil dan lain-lain. Nah permodalan tadi saya jawab bahwa ada upaya dari Pemkot Bogor melalui Bank Kota Bogor pinjaman berbasis kur. Perdanya baru beres kemarin. Mudah-mudahan di anggarannya bisa di perubahan tahun 2025. Itu akan punya akses untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga 6%. Kemudian yang kedua, UMKM memfasilitasi melalui salah satu caranya adalah Car Free Day. Nah, ada zona-zona PKL SK Wali Kota. Yang di Bogor saya titiknya takut salah ngomong ya. Contoh di Taman Tuyul, Malabar. Taman Tuyul. Ya, apa deh? Itu salah satunya dulu PKL, tapi sekarang dilegitimasi oleh pemerintah. Nah, itu salah satu contohnya, Kang. Nah, titik-titik lain memungkinkan selama gesekan dengan pengguna fasilitas lainnya tidak begitu kental. Kayak Taman Tuyul kan tidak mengganggu trotoar, tidak mengganggu jalan, tapi dia di dalam. Nah, insya Allah Kapayun mudah-mudahan ada lagi zona-zona khusus UMKM sehingga mereka bisa punya tempat yang sah ya, yang diatur oleh pemerintah. Cekap Kang? Izin? Pelatihan BLK atau gimana?
Akang mau sebagai yang melatih, mau kerjasama? Oke, Bal, kita nanti ajak ke BLK. BLK kita adakan pelatihan memasak. Oke, udah ada belum? Udah ada belum? Belum. Oke, catat tuh Kang Vicky tuh. Ya, oke. Sementara sekarang belum ada di BLK. Kalau Akang bersedia bekerja sama melatih siswa-siswi atau para pencari para pencari pelatihan kerja di BLK, kita siap sinergi ya. Nanti bicara lain-lainnya teknis nggak di forum ini ya. Kita undang BLK-nya langsung khusus ya. Kemudian Tanah Baru, ini tadi saya udah jawab, udah kita agendakan bareng dengan longsor di Cimahpar. Kang, ngaranna biasa teh. Si Akang ya, nanti kita agendakan minggu depan, saya agendakan ya. Minta nomor HP-nya, nanti kita kontak, kita jadwalkan, saya ajak Dinas PUPR langsung dan Satpol PP. Pun memang ada pelanggaran, kita peringati dulu. Tapi kalau ada win-win solution, bisa badami, kenapa harus gesekan? Beli ke siapa? Ada suratnya? Kalau surat nggak tahu, tapi ada rencana saya mau bikin 4 meter dari 11 meter yang punya saya itu. Oh, sekarang sudah ada 4 meter. Gimana? Mau bikin cuma butuh 4 meter. Cuma butuh 4 meter. Kita udah ngomong negosiasi. Bukan kita minta ya, tapi kita beli lah. Ruang 4 meter itu, tapi nggak dikasih. Artinya udah ada penawaran sebetulnya dari Akang. Waktu itu didampingin petugas atau mandiri aja? Oke. Nanti coba saya hadir penetrasi pendekatan dengan cara saya. Izin ya. Boleh minggu depan ya Iqbal, agendain secepatnya. Lanjut. Aduh, lupa nih. Sing 8 lewat. Kang Erlangga ya, tadi pencemaran air, pabrik. Ini sama berarti ini harus disidak juga. Nanti Kang bahas kalian nih agendain minggu depan tuh di Bogor Utara juga. Kang Erlangga, pabrik, kemudian masukan berikutnya adalah pencemaran tadi ya, kebisingan ya. Ada lagi nggak Kang? Kebisingan, pencemaran air sumur. Intinya permasalahannya pabrik gitu kan. Oke, kita cek nanti izinnya, kemudian AMDAL lalinnya, AMDAL lingkungannya kita cek ya. Karena ini harus orang teknis yang saya ajak ke lapangan. Iqbal jadwalin, Kang Erlangga. Kang Aldo, tulisannya balikin Bogor tahun 90-an. Ikhtiarnya pengennya sama Kang. Begitu saya dan Pak Wali dilantik, Prabowo pesannya 3. Ini menyata langsung ngomong ke Pak Wali dan ke saya. 1, kembalikan lagi Bogor asri. Bogor ini sekarang jadi tempat penerimaan tamu negara. Mindsetnya ketika tamu negara datang ke Bogor, maka tamu itu sudah bisa menyimpulkan, oh iya Indonesia teh geuning kieu. Ya, jadi yang lain terkena imbasnya gitu kan. Maka Pak Prabowo minta Bogor kembali asri. Apa yang dilakukan kami? Kemudian satu lagi, kabel-kabel dan papan reklame agar dipangkas. Maka sebulan kemarin Pak, 57 papan billboard saya pangkas. Tidak ada toleransi punya siapa. Kami ingin Bogor kembali asri. Kemudian taman-taman tengah kota kita minta pohon produktif, tidak hanya taman hiasan, tapi menghasilkan buah. Itu mungkin bisa jadi nilai ekonomis, selain indah, asri, sejuk, tapi menghasilkan nilai ekonomis. Jenis buahnya apa? Salah satu alternatifnya apa kemarin namanya ya, Bu Hesti. Pokoknya namanya, bahasa ini sih Kang, bahasa Latin. Bukan. Sama saya ingin Bogor kembali asri. Bogor kembali ketika pagi hari kita olahraga dengan suasana sejuk, segar gitu kan. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan tadi, salah satunya billboard, kabel-kabel optik sedang kita masukin ke dalam. Dan minggu depan kami pun ngundang Abjatel, minta prioritas yang jalur istana dulu, SSA dulu. Kalau kemarin baru Jalak Harupat, alun-alun, kemudian di beberapa empang, itu adalah upaya dari kami untuk membuat Bogor asri, rapih, namun bertahap Kang. Izin baru 4 bulan izin, hapunten. Nuhun ikhtiar ya. Kemudian fasilitas pejalan kaki ya. Betul, ketegasan petugas intinya ya.
anak diabetes di kantin-kantin, edukasi, baik saya input laporannya Kang ke dinas. Kalau Akang punya kasus tertentu di sekolah anak Akang di mana, sampaikan. Itu jadi referensi buat saya yang akan kami sampaikan ke dinas kesehatan. Dia treatmentnya terukur lah, tidak hanya sporadis, hanya sebatas respon sementara tapi berkelanjutan. Boleh datanya Kang, di sekolah mana, jumlahnya dianggap tidak wajar mangga, nanti kita identifikasi dengan dinas kesehatan termasuk edukasinya seperti apa. Dan butuh keterlibatan orang tua memang yang ada di rumah masing-masing. Fasilitas ruang publik, trek sepeda ini sudah juga ikhtiar kami lakukan. Jadi hampir sama lah. Ternyata sudah diwakili keluhan-keluhan saya sebagai warga Bogor oleh teman-teman. Yang hari ini kebetulan saya jadi wakil wali kota. Mudah-mudahan ada ikhtiar dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kang izin Kang. Kemudian Kang Ibu Aisyah ya. Ya. Oh Teteh, hampura Neng Aisyah. Inovasi difabel, kita punya perda disabilitas. Udah baca belum? Ada ya, keberpihakan Pemkot terhadap warga masyarakat yang notabene tadilah. Saya tidak letterlux mengambil kasus tunanetra, tapi keseluruhan disabilitas. Dan saya sepakat, dan betul sekali trotoar yang harusnya dipakai untuk difabel ya, itu tidak sesuai. Hari ini faktanya tidak maksimal dapat dipergunakan. Jadi ke depan kami koordinasikan nanti dengan PUPR dengan dinas-dinas terkait yang memang program-program mendukung pihak masyarakat yang difabel itu harus konkret. Yang paling menyedihkan adalah pendidikan. Saya sepakat. 2 minggu lalu beres Jumatan ya, saya kedatangan 2 ibu-ibu membawa anaknya di kursi roda yang pengen sekolah tapi bingung. Uangnya nggak punya, berangkat ke sekolahnya pun bingung. Nah, saya langsung sambungkan ke dinas sosial. Saya anggarkan di perubahan kursi roda elektrik, ya termasuk dibantu ke pihak sekolahnya. Tapi ini kan hanya kasus yang saya temukan. Bagaimana yang tidak kita temukan? Izin, belum bisa saya tanggapi di sini. Saya akan bahas lebih lanjut dengan dinas. Mudah-mudahan Teteh berkenan ya. Kita ambil langkah konkret. Keberpihakan terhadap difabel tidak hanya akses trotoar saja, tapi kesempatan kerja. Yang tadi saya bilang di awal, staf saya hari ini yang menampung aspirasi adalah pemuda yang luar biasa yang tidak punya kaki. Kedua-duanya saya angkat derajatnya, mengatur, menampung aspirasi warga. Mudah-mudahan bisa disiarkan langkah ini oleh perusahaan-perusahaan lain, menampung pekerja-pekerja disabilitas. Sekolah-sekolah menampung wajib anak-anak disabilitas atau difabel. Mohon dorongannya dan dipantau terus, dikritik terus ya. Kesempatan berikutnya kalau ada yang lebih letterlux masukannya apa, kami terbuka, sangat terbuka. Dinasnya nanti kita hadirkan. Berkenan ya, kita bahas selanjutnya programnya biar lebih letterlux, biar dinasnya pun tahu permasalahan yang ada dan kita akan kawal, saya akan kawal. Izin ya. Kemudian dari Om Lutfi. Kang Lutfi, terkait pinjol, rentenir. Tadi salah satunya adalah pinjaman pengganti pinjol. Tadi ada saya sampaikan ke Kang Vicky ya, ada KUR, solusi pemerintah mengganti bank emok atau pinjol. Kemudian yang kedua berkaitan dengan lahan di Kaung Luwuk, SD Kaung Luwuk. Saya koordinasi nanti dengan, ini X apa Kang? SD. Oke, dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perumkim mudah-mudahan bisa jadi lahan KWT, kelompok wanita tani. Mau nggak kira-kira warganya? Oh, sudah KWT. Oke, lalu? Oke, semangat ibu-ibu sudah mau jadi KWT di situ. Oke. Siap, saya akan supervisi, saya coba nanti undang dinasnya dan saya kunjungin ke lapangan. Boleh? Satu apa? Oh siap, berarti sama nih ya. Sekalian nanti tuh Bal. Ya. Kalau yang tadi kan solusi dari Bapak ke KUR, itu cukup bagus lah Pak ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah kalau dia punya unit usaha kan. Ibu-ibu yang kenapa terlilit
sebelum melakukan pengobatan dalam setiap orang yang sakit ya, kita kan harus tahu dulu. Pernah Akang tanya, Bu kenapa pinjam uang? Apa jawabannya? Iya, bukan untuk kebutuhan hidup yang utama sebetulnya. Kadang-kadang ya, kadang-kadang nih, punten. Dan kadang suaminya pun nggak tahu. Itu ada terjadi, saya nggak usah jauh di kampung saya sendiri, Tajur ada ya. Betul, nah ini lebih ke edukasi sebetulnya. Dan mengidentifikasi dulu permasalahan ekonomi antara si warga itu, Kang. Jadi nggak bisa seinstan ini sebetulnya ya. Tapi kalau untuk solusi tentang keuangan pinjaman kita udah siapin. Kan tadi Akang bilang, naon mana ngahalangan bantuan teu bisa. Nah kalau pemerintah ngahalangan, ada kur hari ini hayu. Kata siapa yang nggak punya apa tadi usaha? Nah yang baru usaha asal lahannya ada, bikin pernyataan dan bikin kartu kuning itu bisa. Siap. Kenapa? Perdanya sudah selesai oleh DPRD. Yang tadinya kur itu nggak ada di Kota Bogor, di Bank Kota Bogor. Nah insya Allah berikutnya bisa dianggarkan. Kaum Lubuk 2000. KWT apa? Oke. Ya. Gak ada penerusnya. Atuh kirain teh saya masih bisa Pak untuk anggrek kan luar biasa. Jadi nggak bisa juga. Jadi lahan itu Pak, ya. Bapak saya pasti akan senang lah. Oke, kalau dilanjutkan kembali gitu ya. Ilmunya untuk belajar. Itu kan jadi solusi untuk saya permasalahan land banking juga Pak, yang ruang terbatas. Terbuka hijau, betul. Begitu Pak. Ya. Bal di agendain Bal di dikunjungi nanti. Berikutnya Kang Onye dulu nih, nanti Kang bisa nu kasepna nih. Terakhir ya. Kota kuliner, belum ada perhatian dari pemilik usaha kepada karyawan. Ya, ini internal ya. Coba nanti kita lihat regulasinya. Biasanya sih ada batasan gaji ketika perusahaan memiliki laba tertentu setiap bulan. Itu teknis banget, Dinas Tenaga Kerja yang tahu. Bogor ke arah mana? Visi misi dari Jenal, Bogor cerdas, lancar, sehat dan sejahtera. Itu arah kami. Nah, programnya apa? Saya butuh masukan dari teman-teman para komunitas yang hari ini ada. DPRD dan Pemkot akan membahas RPJMD. Nah ini arah Bogor mau kemana, disitulah ruangnya, di RPJMD. Kang Raksa yang mau berkenan diundang nanti rapat bahas perda RPJMD dengan DPRD, kita siapkan undangan. Apapun masukannya selama itu bagus untuk warga masyarakat, sampaikan. Terutama dari 4 poin tadi, sehat, sejahtera, lancar, cerdas. Nah dari judul itu bisa berkembang menjadi sub kegiatan. Bisa menjadi sebuah program. Programnya apa aja? Bang Ucok pasti punya ide-ide cemerlang, sampaikan, tertulis, kita kawal menjadi sebuah kebijakan. Kalau enggak mengerucut, kalau tidak tajam, ya percuma, jadi diskusi aja nih. Izin Kang Raksa ya, kita mah tadi realistis. Dari hasil ini bahwa jadi masukan yang tajam-tajam di perda RPJMD. Karena itu acuan dari Jenal 5 tahun ke depan mau ngapain aja di situ nanti di RPJMD. Dan itulah kesempatan buat kita, UMKM, ekonomi kreatif, ruang terbuka hijau, fasilitas publik, difabel, saya rasa harus masuk secara tertulis. Kemacetan sama tadi sudah disampaikan, ketegasan petugas, regulasi sudah ada, rencana rerouting, reduksi, peralihan ke transportasi umum, massal umum sudah ada, tinggal ketegasan. Logo HJB ke depan saya tidak janji tapi saya ikhtiarkan teman-teman akan kami libatkan dalam HJB ya. Kota Bogor tahun berikutnya mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Wali dan insya Allah Pak Wali sepakat ayo kita libatkan sebanyak mungkin pemuda untuk
terlibat dalam hari ulang tahun Kota Bogor yang kita cintai. Insya Allah, amin ya. Terakhir, ini dari saat namanya teh Kang? Kang Fiel, Aldi. Kenapa setelah menang gugatan ya keseluruhan MIAH tidak dibangun, pemerintah sudah cukup dalam kemampuan tupoksi secara administrasi, secara regulasi kita sudah kalah, betul nggak? Nah, kalau sih, ketika itu dibangun terjadi sebuah konflik ya, izin ya, terjadi sebuah konflik dan bahkan beberapa surat edaran sudah masuk, surat pengaduan dari warga masyarakat sudah masuk, maka upaya-upaya sudah kita lakukan, Kang. Kita minta Badan Mediasi Nasional, izin punten, untuk memediasi. Ini pemerintah dianggap kami sudah, diundang yang ini nggak datang, yang ini nggak datang, jadi kami bingung. Makanya kita minta bantuan Badan Mediasi Nasional. Nah ini belum ketemu antara dua belah pihak, yang pro dan kontra. Sekali lagi, pemerintah hadir di tengah-tengah. Ketika ini kami biarkan, bangun udah. Chaosnya mungkin khawatir terjadi konflik, lalu yang diminta pertanggungjawaban adalah pemerintah daerah. Di satu sisi lain kami pemerintah sudah kalah, nggak bisa ngapa-ngapain, tetapi yang kita khawatirkan adalah terjadinya konflik, maka pemerintah juga nanti akan terkena imbas. Upaya apa yang kita lakukan? Memang sudah menang, saya akui. Bagi saya, ya kita harus konsisten, ada di tengah-tengah ya. Maka minta bantuan Badan Mediasi Nasional. Nah ini belum ketemu izin antara pihak MIAH dengan pihak ormas Islam di sekitar. Izin. Jadi intinya adalah kami pemerintah ingin Bogor tetap kondusif, ibadah tetap berjalan. Kita menawarkan ke pihak MIAH, terlepas dari mungkin dari sini ada jamaah MIAH. Saya tidak dalam konteks untuk itu, tapi upaya apa pemerintah? Selain tadi minta bantuan Badan Mediasi Nasional, kita menawarkan ruslah. Ulah didinga jangan di situ, sok kita ruslah sama lahan kita. Bahkan ada bahasa dari bagian hukum dan asisten, kita beli lahan itu dengan perpindahan titik yang lain. Ini belum ketemu, sampai akhirnya kita kita minta bantuan Badan Mediasi Nasional. Yang ketiga, tetap dibangun, tapi pengelolaan masjidnya bareng-bareng dengan masyarakat sekitar. Itu yang kita tawarkan. Gak mau dari pihak mereka, lalu apa yang harus kami lakukan? Ketika dibangun boleh, DKM-nya ayu bareng-bareng, seperti halnya masjid-masjid yang lain sama. Nah ini pun belum ada kemauan, belum ada pertemuan dan kesepakatan. Jadi pemerintah tidak sama sekali menghalang-halangi, tapi pemerintah melakukan upaya mencegah terjadi konflik benturan antara pro dan kontra. Upayanya apa tadi? Ruslah kita tawarkan, upaya pengelolaan masjid DKM-nya bareng-bareng ditawarkan juga, bahkan bukan hari ini, sebelum saya menjabat wakil wali kota. Terakhir Badan Mediasi Nasional di pusat. Kita minta bantuan pusat, pertemukan antara pihak MIAH dengan pihak yang kontra. Ini belum terjadi pertemuan itu, Kang Hapura. Kami sekali lagi pemerintah dalam konteks yang sensitif ini menjaga keamanan, ketertiban, dan konflik kita hindari satu sama lain. Mudah-mudahan pihak MIAH juga mendengar apa yang saya sampaikan. Ayo, pertemuan Badan Mediasi Nasional itu upaya yang memang saya rasa paling logis. MIAH mau seperti apa, warga mau gimana. Bahkan sebelum tadi berangkat ke sana kita tawarkan, udah dibangun DKM-nya bareng-bareng dengan warga sekitar. Seperti halnya masjid-masjid yang lain. Kita umat Islam sama, Tuhan kita sama, bahkan beda agama pun Tuhan kita sama semua. Benar ya? Orang bergajul, saya bergajul, ampun gitu ya. Tapi PR ini tuh udah lama. Banyak hal lain sebetulnya yang harus kita perjuangkan, harus kita lakukan. Tapi sekali lagi izin, saya takut melangkahi kewenangan saya selaku wakil wali kota, tapi itu upaya kami. Hampura, saya jawab fakta di lapangan dan secara pribadi. Niat jawaban dari saya pribadi, izin. Ya. Bukan karena pemerintah mendapatkan tekanan dari siapa? Gak ada. Ya. Masa kepentingan kami Pak Arya, ketika masjid ini digeruduk,
itu kan masanya mengenakan 10.000 ke kantor wali kota. Saya potong ya. Ini konflik bukan? Kerusuhan bukan? Iya Pak. Nah, saya bacain Undang-Undang 7 2012 penanganan konflik sosial. Jadi kami ambil alih. Pak Wali mengeluarkan surat kemarin baru beberapa minggu lalu ya, punten ya, status konflik di Kota Bogor. Sehingga itu kita hentikan dulu. Upaya mediasi, upaya yang tadi saya bilang ada poin-poin itu terus dilakukan. Padahal kalau ketemu antara pro kontra, lepas daripada kemarin memang ada masa yang kan sudah ditawarkan Badan Mediasi Nasional. Betul. Mohon. Siap, Wakil Wali Kota Bogor. Itu Abura izin ya. Cekap ya, Abdi ada izin lagi, udah lewat dari jam 7. Wali konten izin, boleh? Oke. Ya, terima kasih semuanya. Terakhir Kang, masukan-masukan tadi di Perda RPJMD tadi penting. Maka yang siap Kang Raksa didata nama-namanya, pas pembahasan Perda kita undang. By nama atau by organisasi boleh. Terima kasih, mohon maaf Abang semuanya senior ya. Kalau ada keluhan, kalau ada kesalahan, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Bang Ucok izin ya, saya ada agenda lain berbagi waktu dengan warga yang lain. Mohon maaf apabila ada kata kurang berkenan. Nyuhun dibukakan panto hampura salegana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tetap semangat teman-teman. Ingat, kita jangan berharap kepada manusia atau kepada Allah. Itu aja. Allahu Akbar. Kepada Allah dan kepada manusia. Yang penting apa yang dirasakan telah disampaikan. Itu kan poinnya. Iya, kalau manusia kan ada kekecewaan. Mau ada foto bersama silakan. Kalau ada yang mau foto bersama, saya mah Halus kameranya soalnya. Bagus, kocok kan? M6 Pro.